walaupun virtual, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam semuanya. Kita yang sudah bergabung dan yang akan bergabung, kita sehati sepakat. Amin. Kita sehati sepakat, kita mau menyembah Tuhan malam ini. Silakan Ratna. Puji nama Tuhan, selamat malam Tante Nila, rekan Sekina semua. Kita memulai ibadah online pada malam ini, kita angkat pujian. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Yang berdoa, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami datang kepadamu Tuhan, ucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami kembali Tuhan ibadah online. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau ucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat sepanjang pemeliharaan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan segera kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang ada di tengah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami Tuhan melalui ibadah online ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang bergabung, kiranya Engkau saja yang gerakan hati teman-teman kami untuk berkumpul bersama bergabung Tuhan di ibadah ini, untuk kemuliaan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah online ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masuk dalam puji-pujian. Kita angkat pujian Allah di sini. Kita yakin kalau Allah pasti ada di tengah kita. Kita mesti diberikan nafas kehidupan itu semua karena berkat kemuliaan Allah. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup, dan sepasti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini, sepasti udara segar yang ku hirup,
dan sepasti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini, Allah di sepasti udara segar yang ku hirup, dan sepasti fajar yang berkah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita kembali angkat pujian kiri kananku ada Tuhan. Dia sudah ada di tengah-tengah kita dan dia pasti ada di kiri kanan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersamanya ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Ku berharap kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersamanya ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu besertaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Kuasa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, ucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah memuji-muji Engkau dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kiranya Engkau saja menyempurnakan pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati pikiran kami Tuhan, untuk kami mengerti dengan bahasa yang sederhana, dengan kami mengerti Tuhan apa yang Engkau mau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu dengan pengucapan syukur, Engkau urapi Tante Nila dengan urapan daripadamu. Kiranya Tuhan Engkau pertambah-tambahkan hikmat daripadamu untuk kami lebih mengerti lagi Tuhan akan tujuan hidup kami, untuk kami hidup lebih menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan Tante. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Ratna yang sudah memberi kita puji-pujian. Aturan nyanyinya lebih dikit lagi tuh. 2 lagu lagi. Jadi kalau kita lagi ibadah virtual begini, kita jangan diam. Walaupun kita cuma dengar suara WL-nya, kita tetap nyanyi di rumah gitu ya. Makanya kalau kita lagi ibadah begini, cari tempat yang nyaman. Di mana? Karena ketika kita nyanyi, ya nyanyinya keras. Kalau saya sih nyanyinya nggak dikecil-kecilin suaranya, saya nyanyi keras-keras. Jadi saya merasakan saya ada betul-betul di tempat ibadah gitu ya. Jadi kita bisa rasain kuasa Tuhan bekerja walaupun ini ibadah virtual. Sebab kalau kita diam-diam aja, kita rasa bisa bosan. Cuma begitu-begitu aja, cuma dengerin suara Ratna gitu kan. Tapi kalau kita nyanyi, kita dengar suara kita sendiri, kita memuji Tuhan, roh Allah memenuhi kita ya. Kuasa apapun tidak bisa mengganggu kita untuk ibadah. Puji Tuhan, sesuai dengan yang saya bilang bahwa kita akan bukan sepanjang tahun ini, tema kita sepanjang tahun ini adalah sepakat gitu. Diambil dari Matius 18 ayat 19. Nanti kita buka itu ya. Kita buka Matius 18 ayat 19 sambil saya foto sebentar ini ya. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Saya akan baca dari screen yang Yosef sudah tampilkan buat kita. Saya baca ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini saya dapat ketika Bapak Pendeta Ishak Tulus khotbah di tempat kita ya, bulan apa itu? Yang beberapa bulan yang lalu, ketika dia kasih tema berbicara berdua gitu ya. Waktu saya dengar khotbahnya gitu, kan dibacain ayat ini kan tentang kesepakatan gitu. Kita harus sepakat, suami istri harus sepakat. Di situ Tuhan taruh tema ini harus diangkat untuk tahun 2021. Nah, dan saya terus udah mulai belajar tuh tentang sepakat dan itu sangat memberkati sekali. Sangat memberkati sekali. Jadi nanti kita akan belajar sedikit-sedikit
Bagaimana dengan kesepakatan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dengan kita sepakat dengan Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita sepakat dengan keluarga kita, tentunya untuk hal yang baik. Kan kita orang percaya kepada Tuhan. Betul nggak? Dengan kita sepakat untuk suatu hal, di mana kita akan memuliakan Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Kalau Kamis yang lalu, saya udah bicara sedikit tentang bagaimana dengan kita sepakat untuk menyembah Tuhan, tidak mau menyembah ilah yang lain, maka kita bisa menjadi orang Kristen yang berintegritas. Kita menjadi orang pilihan, karena status kita adalah orang pilihan. Status kita adalah orang pilihan Tuhan loh. Ya, kita dipilih Tuhan menjadi anaknya. Dia menjadi bapak kita, dia raja kita. Nah, kita punya status sebagai anak Tuhan. Pilihan Tuhan, orang pilihan Tuhan. Dengan status itu kita harus hidup berintegritas kepada Tuhan. Artinya kita harus punya keyakinan yang kuat. Apapun keadaan tidak akan menggoyahkan iman kita, itu orang yang berintegritas. Di dalam keadaan susah, di dalam keadaan nyaman, di dalam keadaan kaya sekali, di dalam keadaan susah sekali, iman itu tidak pernah berkurang atau bergeser. Yesus tetap Yesus. Seperti kemarin itu, Kamis yang lalu, saya ulangi lagi dikit. Daniel, mula-mula dia sepakat dengan diri dia sendiri. Aku tidak akan minum, tidak akan makan makanan dan minuman yang raja sediakan. Padahal itu diharuskan karena supaya stamina mereka kuat, karena mereka sudah dipilih menjadi orang pilihan raja. Tapi Daniel sepakat dulu dengan dirinya sendiri. Aku tidak mau makan makanan yang diminum raja. Makanan, minuman yang dimakan dan diminum oleh raja, walaupun itu enak, walaupun itu bagus untuk kesehatan, aku tidak mau. Ini orang berintegritas begitu. Dia tidak mereka-reka gini, jangan-jangan, dia tidak ada istilah jangan-jangan. Tapi dia membawa satu keyakinan, aku tidak akan. Jadi dari awal dia sudah berkata, aku tidak akan. Dia mempunyai kesepakatan dengan diri dia sendiri. Dia punya sahabat 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego bersepakat dengan Daniel. Ya, jadi 4 kawan ini bersepakat bahwa tidak akan makan. Bersama-sama mereka tidak akan makan. Dan apa yang terjadi? Apakah mereka tergeser? Tidak. Apakah mereka menjadi lebih lemah dari yang lain? Tidak. Malah dikatakan mereka 10 kali lebih kuat daripada orang yang makan dan minum makanan raja. Wow, ini luar biasa. Itu yang tadi saya katakan, bila kita sepakat dengan Tuhan, kita sepakat dengan diri kita bahwa aku mau setia kepada Tuhan, kita sepakat dengan teman-teman kita di Shekinah, maka pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan buat hidup saya, buat hidup saudara yang sepakat, buat wadah kita keluarga Shekinah. Amin. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan ini harus disampaikan supaya menjadi penyemangat. Kita tahun yang lalu memasuki tahun 2020, kita masih happy-happy loh. Ya, walaupun ada banjir besar, tapi sepertinya kita belum bisa memprediksi akan ada pandemi yang seperti sekarang. Karena banjir udah biasa di Indonesia itu. Nanti juga lewat banjir itu. Apalagi katanya untuk menghadapi banjir kita disediain perahu karet. Nanti kita pada main perahu gitu ya kalau banjir gitu ya. Nah, jadi itu pikiran manusia begitu. Jadi kita rasa aman-aman saja. Tidak taunya bulan Februari mulai terdengar berita yang tidak enak. Bulan Maret terus mendunia. Pandemi itu, virus masuk. Virus masuk kita masih punya pengharapan nanti bulan 6, bulan 7 pasti udah lewat semuanya. Ternyata tidak selesai. Terus kita berharap bulan Desember udah selesai. Ternyata tidak. Malah sekarang dikatakan gelombang kedua lebih besar daripada gelombang yang pertama. Gelombang yang pertama itu jauh di sana, di Bekasi, di mana-mana. Jauh dari hidup kita. Sekarang gelombang yang kedua, di sekitar kita, dia begitu dekat. Nah ini kita bukan sekedar, aku takut, bukan loh. Tuhan dalam keadaan seperti ini,
Iman kita itu seperti ditantang. Makanya tadi saya di grup saya bilang begini, kalau dulu Anda tidak ibadah, Anda bilang saya takut karena OTG di antara kita. Nah sekarang kita virtual, kalau Anda masih tidak hadir, nah itulah di situ akan dinilai integritasmu. Akan dinilai oleh Tuhan. Kalau saya ya menilainya gitu, oh iya kenapa, oh iya gini. Tapi Tuhan menilai. Apa yang kita ucapkan, apakah itu hanya lip service, cuma di bibir, untuk kelihatannya manis, kelihatannya holy, atau memang kita orang yang rindu kepada Tuhan. Kalau kita orang rindu kepada Tuhan, jam 7 hari Kamis ada ibadah, wah ternyata nggak ada online, saya harus hadir. Itu berintegritas. Karena kita tahu harusnya kita ada di gereja. Tapi zaman berubah dengan begitu rupa, sekarang semua menjadi virtual. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri, bagaimana kalau selanjutnya ibadah itu dilarang dan kita harus virtual seperti ini? Kalau kita tidak melatih diri dan kita tidak mengasah iman kita sedemikian rupa, kita akan tenggelam. Kita akan tergerus oleh keadaan dunia. Akhirnya kita menjadi orang yang terhilang. Mungkin kita hidup, tapi iman kita udah dirampas oleh keadaan zaman yang berubah begitu cepat dan tidak tahu. Ada seorang bapak. Anaknya saya tanya, kok papa kamu sekarang jadi begitu, jadi baik gitu, kenapa berubah? Dia bilang apa? Iyalah tante, katanya kan kena COVID, kata dia gitu. Antara hidup dan mati. Jadi di situ sadar. Ya, minggu lalu saya udah ucapkan. Jadi jangan kita sadar setelah kita kena COVID. Jangan. Setelah kita sakit baru kita sadar bahwa aku perlu Tuhan. Jangan loh. Sebelum segala sesuatu yang buruk terjadi dan kita berdoa Tuhan lalukan itu seperti doa Bapak kami yang diajarkan. Kita tetap setia kepada Tuhan karena kita mau jadi menjadi orang pilihan yang berintegritas. Ini loh yang Tuhan taruh di hati saya sebagai ketua Sekina. Maka saya bilang kamu boleh nonton, boleh lihat khotbah ratusan pendeta yang hebat-hebat. Tapi tetap YouTube Sekina itu kamu harus tonton. Karena itu pesan Tuhan buat kita. Kalau hamba Tuhan kita undang ke Sekina, saya khotbah di Sekina, kan saya tahu keadaan di sini bagaimana. Setiap saya mau khotbah, saya berdoa, itu Tuhan taruh, berarti itu pesan Tuhan untuk kita. Pesan Tuhan untuk kita. Jadi kita harus perhatikan firman Allah. Kita udah nggak bisa dengar firman Tuhan yang menyenangkan hati terus, udah nggak bisa. Kita harus tahu, kalau ini masa penyaringan, ya dari awal pandemi, aduh Tuhan, kalau ini masa penyaringan, kalau saya tidak sungguh-sungguh, saya menjadi orang yang terbuang. Saya tidak masuk di dalam saringan yang orang pilihan itu, saya bisa terbuang. Itu dari awal pandemi Tuhan udah taruh begitu. Ternyata ini tidak beres-beres betul. Disinilah kita diuji. Bagaimana orang kaya bersaksi, duit gua yang banyak nggak bisa nyelamatin gue katanya. Gue minta tolong ke orang-orang terkenal yang gue kenal, yang pasti bisa tolong gue. Tapi nggak bisa tolong ketika dia butuh rumah sakit. Itu lagu itu, kalau keselamatan dapat dibeli. Ya, orang kaya selamat, orang miskin binasa. Tapi ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, sempurna, Raja yang adil. Jadi yang dia lihat bukan uangmu, bukan kekayaanmu, bukan kepintaranmu. Yang dia lihat adalah kepercayaanmu sejauh mana. Imanmu setebal apa. Integritasmu setinggi apa yang kau pertaruhkan kepada Tuhan. Ini. Memasuki tahun 2021 ini, kita harus koreksi diri kita seperti itu. Nah, ibadah ini, virtual seperti ini, ya mungkin kita harus membiasakan diri juga. Supaya kalau bisa lagi ibadah begini jangan rame-rame orang. Kita kan malu mau nyanyi, suara kita cuma sendirian. Kayak saya di ruangan sini sendiri, anak-anak semua di atas.
Ya, Om lagi sakit pinggangnya, jalan miring-miring. Udah biarin, saya di sini. Saya nyanyi bebas sekuat-kuat saya. Dan saya rasakan Roh Allah hadir. Saya rasakan Roh Allah hadir. Saya rasakan Roh Allah hadir dan dia ada bersama saya. Dan apa yang saya rasakan itu saudara harus rasakan. Supaya ibadah kita ibadah yang membawa kerinduan. Setiap kita berkumpul, sehati, sepakat, Roh Tuhan hadir, nah itulah yang membahagiakan kita. Nah, kata sepakat itu, tadi saya udah review sedikit tentang minggu yang lalu ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dia sehati dengan Tuhan, dia sehati dengan diri sendiri, dia sepakat dengan teman-teman untuk tidak menajiskan dirinya, disitulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, jadi kalau ayat yang kita baca tadi, Matius 18, ayat 19 sampai 20, itu sendiri, itu perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus sendiri yang mengajarkan pentingnya membangun sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan itu bukan diucapkan di bibir doang. Jadi kesepakatan itu harus dibangun. Kita mau membangun sebuah kesepakatan. Maka tema ini saya angkat tahun 2021. Mari kita keluarga Sekina membangun sebuah kesepakatan. Tentu kesepakatan itu ada tahapan-tahapannya. Makanya kita perlu belajar. Bukan cuma setuju-setuju, oke aja. Tapi kita mengerti untuk apa kita sepakat. Ya. Nah, lalu berarti kalau Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Berarti Tuhan menganggap begitu pentingnya untuk bersepakat. Kenapa Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku? Karena sistem itu kan di perjanjian baru ya. Di perjanjian baru Tuhan Yesus kan semua adanya di perjanjian baru. Perjanjian lama orang Yahudi punya standar yang disebut namanya quorum ya, communal prayer. Jadi quorum communal prayer artinya jumlah yang paling sedikit untuk bersepakat, untuk berdoa ya. Itu 10 orang kalau zaman Yahudi. Kenapa pakai angka 10? Berdasarkan waktu Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, waktu Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Nah, disitulah Tuhan kata Abraham, kalau 10 orang bagaimana Tuhan? Tuhan jawab oke. Nah, maka itu oleh orang Yahudi dijadikan patokan berdoa sepakat minimal 10 orang. Itu quorum yang paling kecil. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan quorum yang paling kecil itu bukan 10, tapi 2 atau 3 orang. Itu quorum yang paling kecil. Bila engkau sepakat, kata Tuhan, apa saja yang engkau minta Tuhan akan jawab. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita sepakat. Nah, kata sepakat itu, saya nggak bikin ketikannya lagi. Tadi saya sibuk hari ini, jadi saya nggak bisa. Itu nanti minggu Kamis depan ya. Kata sepakat itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah setuju, ya, seia, sekata. Jadi nggak terlalu dalam artinya gitu ya, setuju, seia, sekata. Tetapi di dalam bahasa Yunani, kan saya bilang kalau perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, kalau perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Yunaninya ditulis begini. Kata sepakat itu di dalam bahasa Yunaninya ditulis sumponeo. Jadi tulisannya sumponeo. Bacanya sumfoneo, ya. Artinya apa? Artinya sepakat dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu simfoni. Simfoni nih, artinya berbeda kan? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia dia cuma setuju, seia, sekata, sepakat gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Yunaninya disebut sumfoneo, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi simfoni. Simfoni diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi harmonis. Menjadi harmonis. Nah, kalau kita bicara simfoni biasanya apa itu yang
berhubungan dengan simfoni. Orkestra kan, bukan? Ya kan, orkestra. Nah, dalam sebuah kelompok paduan suara yang indah, ya, yang dilantunkan oleh sebuah orkestra itu, yang terdiri dari berbagai alat musik. Jadi artinya bagus sekali ini ya dalam bahasa Yunaninya. Jadi dia itu seperti sebuah orkestra, alat musiknya bukan satu, seragam, semua main gitar, bukan loh. Ya. Simfoni orkestra itu menjadi sebuah paduan yang tingkat tinggi mungkin ya. Soalnya kalau udah bilang orkestra tuh kayaknya udah wah gitu ya. Lebih dari duet, trio. Tapi kalau udah bilang orkestra, wah gitu. Nah, lalu apa aja yang ada di dalam orkestra sampai itu bisa menjadi sebuah simfoni yang begitu indah yang digandrungi orang. Sampai orang berani bayar mahal untuk menonton sebuah simfoni orkestra. Kenapa? Dia ada trompet yang suaranya melengking. Dia ada selo yang suaranya ngebas, rendah. Ada piano, ada biola, ada gitar. Ada apa lagi? Banyak. Rebab mungkin segala macam lah, saya juga kurang ngerti ya. Ada begitu banyak alat musik yang tergabung dalam satu musik orkestra. Saya paling suka nih ya, kalau yang Kristen gitu ya. Kalau Stephen Tong lagi mimpin orkestranya dia punya tuh. Wow, keren banget deh. Ya, keren banget. Nah, jadi arti sepakat atau symfonio itu seperti orkestra. Dia bisa di dalam segala perbedaan kita nih, kita kan semua berbeda nih. Ada dari Batak, ada dari Cina, ada dari Jakarta, ada dari mana, suku-suku mana nih, ya. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Lampung, ada yang dari Ambon. Itu kita semua berbeda loh. Kita semua berbeda. Tapi karena kita sepakat, kita mau percaya kepada Tuhan, maka perbedaan itu tidak nampak tapi menjadi sebuah simfoni yang indah di mata Tuhan. Amin. Jadi kita nih bukan, wah, alat musik yang seragam semuanya nih. Semua gitar, kayak kita pakai baju seragam. Enggak. Tuhan ciptakan berbeda-berbeda. Maka simfonia itu dikatakan dia simfoni. Ya, semua berbeda, tapi bisa tercipta sebuah musik yang indah. Nah, doa juga itu merupakan sebuah simfoni. Nanti kita lihat, ketika kita sepakat dengan Tuhan, Yesus juga sepakat dengan Bapaknya di sorga. Maka Yesus berdoa di dalam Yohanes 1. Biarlah mereka juga menjadi satu, seperti aku dan Bapa satu adanya. Jadi begitu kesepakatan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi simfonia itu yang dikatakan harmonisasi itu, kita harus menjadi seperti itu. Jadi bukan cuma setuju, oke, bukan. Ada perbedaan loh di antara kita. Maka saya bilang, status kita di WA, nggak boleh yang enggak. Statusmu bikin sesuatu yang orang baca dan orang diberkati oleh statusmu itu. Bukan orang baca terus jadi, marah, panas, jangan. Atau, wah kok dia begitu? Enggak. Statusmu bikin status yang bagus. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Ya, bukan orang lain lihat kita ini momok. Aduh, dia lagi. Udah. Sampai orang rasanya kalau ngelihat dia tuh bisa segen, nggak mau ke gereja. Wah, ini kita berdosanya luar biasa. Jangan. Alat media yang sekarang kita gunakan, yang semakin canggih, kita harus buat itu juga semakin canggih untuk kita memberitakan firman Allah, untuk kita sepakat memberitakan berita yang baik kepada orang lain. Supaya setiap orang yang membaca melihat, itu makin diteguhkan seperti tema yang diangkat oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kita seperti pelita yang menyala di kegelapan. Kita seperti fajar yang terbit setiap hari. Jadi kita terus akan melatih diri kita seperti itu. Jadi kita harus sepakat untuk ini. Ya, ini sepakat berjemaat. Jadi saya sepakat dengan teman-teman. Ya, jadi saya ketua, saya bersepakat dengan anda-anda yang saya pimpin. Kita mau wadah kita wadah yang diberkati. Setiap orang datang ibadah,
Mereka merasa diberkati. Setiap mereka mau ibadah ada satu kerinduan. Aku rindu kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah itu. Saya begitu melatih diri. Jadi saya harap semua juga melatih diri. Jadi kesepakatan itu sebetulnya berbicara kesatuan. Kesatuan dari beberapa hal yang berbeda. Ya, jadi kita sebetulnya nggak bisa bilang begini ya. Gue nih orangnya emang kasar. Jadi kita kasarin semua orang. Nggak bisa. Ketika kita udah sepakat dengan Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang lemah lembut, yang mengampuni, yang selalu mau berbelas kasihan kepada orang lain. Ketika kita sepakat dengan Tuhan gitu, berarti hubungan kita dengan Tuhan beres. Ketika hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan kita dengan teman-teman kita juga beres. Hubungan kita dengan orang lain juga beres. Karena dasarnya kita sudah sepakat dengan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, jadi sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Inilah pesan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mau menyatakan hal yang luar biasa di antara kita. Namun semuanya itu harus lahir dari sebuah kesepakatan di antara kita semua. Nah sekarang saya mau ajak saudara-saudara, kita ada 3 hal yang saya catat. Ya, nanti Kamis depan kita sambung lagi bicara bagaimana orang yang sepakat itu, apa yang akan terjadi kalau Anda tidak sepakat, apa yang akan terjadi. Kita belajar terus ya. Yang pertama tadi saya sudah singgung, kesepakatan dengan Tuhan. Kita baca Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21 berkata seperti ini. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini doa Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat, Yesus berkata supaya mereka semua menjadi satu, yaitu kita nih ya menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, Engkau di dalam aku di dalam Engkau. Ya, itu doa syafaat Yesus. Jadi Yesus sepakat dengan Bapa, kita sepakat dengan Yesus. Yesus sepakat dengan Bapaknya, kita sepakat dengan Yesus. Kita sepakat. Maka kalau kita yang berbeda ini dan kita mau sepakat dengan Tuhan, maka kita akan ada saling pengertian. Dengarin sekali lagi ya. Kalau kita sepakat dengan Yesus, artinya kita menuruti perintah Tuhan. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, bukan dibenci, kasihilah musuhmu. Maka kalau ada orang curhat kepada saya, oh si ini begini-begini, oh si ini begini-begini, tante ini begini-gini, tante digini-giniin, nggak apa-apa. Limpahi dia dengan kebaikan. Itu yang Tuhan bilang taruh bara di atas kepalanya, bukan batu bara yang panas kita taruh, bukan. Kita taruh bara di atasnya, artinya ketika kita balas kejahatan dia, fitnahnya dia dengan kebaikan, maka Tuhan sendiri nanti yang beracara, bukan kita. Tuhan yang akan beracara. Udah puluhan tahun saya lakukan seperti itu. Saya nggak mau balas. Biar Tuhan yang balas. Tapi Tuhan yang balas itu dahsyat ya. Harus percaya ini ya. Jadi hubungan dengan Tuhan beres, maka hubungan dengan orang lain beres. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, berarti Tuhan bilang apa? Mengampuni 7 kali 77 kali. Waduh, berapa kali itu? Ratusan kali. Apa kita ngitungin terus? Saya udah pernah coba ngitungin. Nggak kehitung, lupa. Artinya kata Tuhan mengampuni tanpa batas. Tapi kita nggak bisa mengampuni. Kita benci aja bawaan yang lihat orang itu. Ini berarti kita udah nggak sepakat dengan Tuhan.
Kita udah nggak sepakat dengan Tuhan. Ketika kita udah nggak sepakat dengan Tuhan, maka hubungan dengan orang lain menjadi putus. Karena kita tidak mau mengampuni. Karena Tuhan bilang mengampuni. Saya nggak sepakat Tuhan dengan kamu. Saya nggak sepakat Tuhan dengan Tuhan. Saya nggak bisa mengampuni. Apa yang akan terjadi? Putus hubungan. Apakah itu yang Tuhan mau? Tuhan mengajarkan kita selalu untuk bersatu. Pada waktu dia mengajarkan kita untuk bersatu, bukan berarti dia ciptakan manusia sama sifatnya, sama bentuknya, sama mukanya. Enggak, semua berbeda. Punya kekhasannya sendiri-sendiri dengan begitu banyak suku-suku di Indonesia itu luar biasa sekali. Tapi karena kita sepakat sama Tuhan, kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka dia mau suku Ambon kah, Batak kah, dia mau NTT kah, dia mau Irian kah, yang hitam keriting sekalipun, kita kasihi karena dia saudara seiman dengan kita. Itu yang Tuhan mau. Sepakat dengan Tuhan itu artinya seperti itu. Nah ini menjadi koreksian dengan kita ya. Mungkin kita sepakat, oke lah aku beribadah dengan Tuhan setia. Aku sepakat. Kata Tuhan harus setia, aku sepakat Tuhan, aku setia. Tapi ketika Tuhan bilang mengampuni, maaf Tuhan aku nggak bisa mengampuni. Kita udah nggak sepakat. Ini tiba-tiba saya ingat nih ya, yang nggak sepakat tuh dengan perintah Tuhan siapa kira-kira? Ini tiba-tiba Tuhan taruh Yunus nih di kepala saya nih. Yunus Tuhan suruh ke Niniwe, beritakan Injil supaya mereka bertobat. Yunus punya akar kepahitan dengan Niniwe, dia nggak mau pergi. Dia nggak sepakat dengan Tuhan. Tuhan bilang kabarkan berita baik supaya mereka bertobat. Yunus di hatinya bilang, enggak Tuhan, biarin aja dibustain. Aku nggak sepakat dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia tidak sepakat dengan Tuhan? Dia naik perahu besar. Dia pergi ke kota Tarsis, ya dikatakan ke kota Tarsis. Dia mau melarikan diri dari Niniwe. Apa yang terjadi? Semua pasti sudah tahu itu cerita Yunus dari kita masih kecil. Tiba-tiba datang ombak yang besar. Perahu itu sudah hampir terbalik. Sampai orang bilang, siapa nih yang berdosa sama Tuhan? Yunus sadar. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, saudara lihat kan, tidak taat kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Masalah besar. Masalahnya bukan buat kita aja. Masalahnya kita tidak taat kepada Tuhan, kita mendapat masalah. Masalahnya itu juga buat orang-orang sekapal loh. Jadi orang lain juga mendapat efek dari segala ketidaktaatan kita itu. Ketika Yunus tidak sepakat dengan Tuhan, berarti dia tidak. Ketika dia tidak mentaati firman Tuhan, dia sudah tidak sepakat dengan Tuhan. Emang berat ya? Kalau Tuhan suruh mengampuni aja berat ya. Ini orang menyakiti saya udah sedalam lautan gitu ya. Ada orang bilang gitu, sudah sedalam lautan nih. Kayaknya udah nggak bisa mengampuni. Yunus juga bilang gitu, Niniwe itu jangan diampuni, udah pantas dimusnahkan. Udah pantas dimusnahkan, tidak pantas untuk diampuni Tuhan. Jadi malah ngajarin Tuhan si Yunus, masalah besar datang. Hampir-hampir orang sekapal mati semua kalau Yunus tidak cepat sadar bahwa dia berdosa terhadap Tuhan. Dia lari dari panggilannya. Akhirnya dia berkata, oke, dia bersedia mengorbankan diri. Buang aku ke dalam laut. Lalu orang ramai-ramai buang dia ke dalam laut. Ketika orang ramai-ramai buang dia ke dalam laut, ada ikan yang besar. Alkitab tidak mencatat ikan paus. Ikan yang besar datang. Mencaplok Yunus. Tuhan masih berbelas kasihan, bukan? Itu karena apa? Karena tidak taat. Tidak sepakat dengan Tuhan. Nanti kita koreksi diri ya. Ya Tuhan, saya pernah tidak sepakat denganmu ketika engkau suruh saya begini. Misalnya gini, Tuhan bilang jangan lakukan itu. Itu dosa. Terus kita bilang gini, enggak Tuhan, kapan lagi ini kesempatan yang baik? Kata Tuhan jangan, enggak Tuhan, ini kesempatan yang baik. Nanti kalau aku udah dapatkan ini baru aku bertobat. Anda sudah tidak sepakat dengan Tuhan. Hati-hati, ketika kita tidak sepakat dengan Tuhan, tidak mau melakukan firman-Nya, maka masalah akan datang satu persatu. Maka setiap
Apa tuh, setiap kejadian pasti ada yang Tuhan mau bicara loh buat kita. Tanya, apa Tuhan maksudnya? Kenapa Tuhan? Kalau kita lagi ada di zona nyaman, juga kita jangan terlalu berbangga diri. Ini di musim pandemi ini, kata saya nih, yang udah gak cocok deh orang mau jadi sombong. Dia akan rugi sendiri. Apa yang dia mau sombongin? Orang kaya yang kena COVID, dia bilang kekayaan gue tuh udah kagak bisa menolong gue. Itu loh kesaksian yang harus kita perhatikan dan kita dengar baik-baik. Maka kita jangan bangga dengan diri kita. Kita bangga kalau kita sepakat dengan Tuhan. Aku mau jadi orang yang berintegritas, Tuhan. Emang gak gampang sih untuk mempertahankan iman di tengah-tengah pencobaan. Gak gampang. Tapi kalau kita berani lakukan, pasti. Saya punya pencobaan luar biasa, bukan main banyaknya. Saya bukan berbangga diri, tapi saya bilang, Tuhan, setiap pencobaan yang datang, saya tahu Tuhan sedang menguatkan saya. Lihat dong orang yang dipilih Tuhan di Alkitab. Apakah mereka hidup dalam zona kenyamanan? Kalau Anda rindu dipakai oleh Tuhan, bukan berarti Anda cari di mana zona nyaman, bukan loh. Tapi di mana Anda bisa menerobos itu segala halangan yang menghalangi kita. Itu baru satu kemenangan. Lihat Paulus dicambuk, kapalnya karam, ditangkap, ditangkap, dipenjarakan, diuber-uber kemana-mana. Paulus. Kita lihat Musa, kita lihat Elisa sampai bilang, aku mau mati, Tuhan ketakutan. Ketika Tuhan tolong, dikirimnya ke janda miskin, bukan janda kaya yang bisa melimpahi dia. Tapi no problem, ternyata dikirim ke janda miskin, ternyata Tuhan punya rencana yang besar, disitulah mujizat yang luar biasa terjadi. Coba kalau Elia tidak sepakat dengan Tuhan, oh nggak bisa Tuhan, aku nggak mau, aku mau cari yang enak. Dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan seperti itu. Mungkin dia tidak ada di antara ini Yesus, waktu Yesus dimuliakan di gunung, dia pasti tidak ada di antara Yesus dimuliakan di atas gunung, didampingi Elia dengan Musa. Luar biasa. Tapi karena dia taat. Dan kita lihat orang yang sepakat, orang yang taat kepada Tuhan, bukan ada di zona nyaman. Ketika saya berpikir begitu, saya terus cari. Iya, betul. Jadi kalau sekarang saya atau Anda lagi tidak ada di zona nyaman, jangan pernah kendor imanmu. Tetap setia, tetap mencari Tuhan, tetap datang ibadah. Dimanapun Anda mau ibadah terserah. Tetap datang ibadah di mana kamu sudah berkomitmen untuk setia-setialah terus. Ini masanya loh. Pagi bilang, oh oke, aku nggak apa-apa Mbak, aku sehat Mbak. Jam 2 dipanggil Tuhan. Hamba Tuhan yang terakhir lagi berkhotbah kan, dia khotbah apa? Hari Jumat tuh doa mati. Waduh, saya tuh begitu dengar, waduh, ini kok hamba Tuhan, saya belum tahu kan dia mau jatuh. Doa mati. Biasanya banyak yang hadir, ini kenapa pada nggak hadir? Sedikit sekali yang hadir. Waduh, sepertinya, kalau kita itu hamba Tuhan ternyata mau dipanggil Tuhan, dicabut seketika saat itu, ya bukan dihukum, itu waktunya Tuhan dan itu pesan terakhirnya loh. Pesan terakhirnya loh. Dia bilang, ayo. Dia bilang sama istrinya, kita harus banyak doa supaya kita kuat, gereja kita kuat. Wow. Saya mah mendengarnya seperti suara Tuhan lagi berbicara buat saya pribadi. Iya, kita harus bangun. Kita harus banyak berdoa. Makanya biar malam ngantuk, pagi-pagi subuh tuh ngantuk. Karena kalau nggak belain pagi itu, siang udah nggak bisa doa. Biar ngantuk, biar bagaimana, tetap aku harus doa. Aku harus mempertahankannya itu. Karena disitulah baru ada kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berdoa ya, banyak berdoa, kita tiap hari seperti nyusun batu bata. Bikin benteng yang tinggi dan kuat. Setiap Anda berdoa, baik siang dan malam, bukan doa makan, pagi, siang, malam 3 kali, bukan ya. Doa saat teduh. Ketika Anda siapkan waktu jam 12 malam kah? Jam 11 malam kah? Jam 3 pagi kah? Atau jam 5 pagi kah?
Itu saat teduh yang sangat-sangat berguna. Itulah benteng yang kau sedang buat untuk membentengi hidupmu dengan doa kepada Tuhan. Itu yang pertama, ya. Kita harus sepakat dengan Tuhan. Yang kedua, kita sepakat dengan suami, orang yang ada di sisi kita. Kita sepakat dengan istri, orang yang mendampingi kita. Terus kita sepakat dengan anak-anak kita, keluarga kecil kita. Maka Tuhan bilang kenapa? Enggak 10 orang seperti di zaman Yahudi, di zaman perjanjian lama orang Yahudi, 10 orang. Tuhan bilang 2 orang atau 3 orang. Kenapa dia bilang 2 orang? Suami istri. 2 orang yang Tuhan sebut itu adalah bicara suami istri. Suami istri sepakat untuk berdoa kepada Tuhan. Suami istri sepakat untuk setia kepada Tuhan. Dulu saya sama suami nggak sepakat, nggak pernah sepakat. Karena dia dari latar belakang Buddha, saya orang yang mau beribadah, dia tidak. Saya mau berdoa, dia tidak. Kalau saya beribadah malah dia pergi nyakitin hati saya. Rumah tangga saya kayak neraka. Rumah tangga saya kayak neraka. Tapi ketika puluhan tahun saya tetap setia kepada Tuhan, saya pertahankan integritas saya kepada Tuhan, pelan-pelan si om itu bertobat, terima Yesus, mulai ada kesepakatan, rumah tangga saya damai. Bukan berarti nggak ada ribut kecil-kecil mah adalah. Banyak hal yang bisa membuat kita ribut kecil-kecil, tapi bukan berarti bubar gitu ya. Terus akhirnya ketika kita sepakat nih beribadah bersama, itu mulai ada kedamaian. Pekerjaan pun menjadi lancar. Nah, udah makin tua begini, sekarang bisa berdoa bersama-sama. Nah, itu lebih lagi. Enggak, tadinya ketakutan nih menghadapi masa tua kok jadi begini gitu ya. Tapi saya nggak tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Enggak, Tuhan, iya kita memang bodoh nih, planning kita nggak bagus, nggak jangka panjang gitu ya. Tapi ketika ada kesepakatan begitu untuk berdoa bersama, terus akhirnya bersama anak, cucu, semua sekarang kita punya mesbah doa, itu menghilangkan ketakutan. Apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Ya, sekarang siapa yang mengalami ketakutan? Jangan takut, yang penting kau sepakat dengan Tuhan. Kau sepakat dengan istrimu, mau berdoa, mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu semua hilang ketakutan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, Dia tidak akan biarkan kita tergeletak kalau kita dalam kesusahan. Pasti ada jalan yang, aduh, kadang-kadang saya pikir Tuhan ajaibnya Engkau. Saya nggak bisa saksikan gitu ya secara gamblang gitu, tapi betul-betul ajaib Tuhan itu hari lepas hari, ya. Dia pelihara dengan ajaib. Sekarang pun banyak masalah. Saya kalau ceritakan juga Anda mungkin akan terkaget-kaget, tapi saya pikir biar Tuhan, saya hanya curhat kepadamu. Yang penting saya kuat, saya tetap tidak tergoyahkan. Nah, ketika kita berbicara begini nih, iblis dengar loh. Iblis dengar. Dan mungkin iblis akan mencobai kita. Tapi jangan takut, kita doa terus. Tuhan tidak akan tinggalkan. Ya, Tuhan tidak akan tinggalkan. Jadi kalau saya habis bersaksi, banyak orang habis bersaksi besoknya melempem. Kenapa? Karena iblis dengar kesaksianmu, Tuhan dengar, iblis dengar. Dan Tuhan dengar, Tuhan berbangga punya anak yang setia dan memuliakan Tuhan. Tapi iblis dengar, dia mau rampas nih semua yang sudah kemuliaan yang kita berikan kepada Tuhan tuh iblis mau rampas. Minggu depannya lagi kalah. Maka kita harus yakin. Kalau minggu depan ini hari aku bersaksi, minggu depan aku dicobai oleh si iblis itu, kamu bilang, hai iblis, engkau tidak bisa mengintimidasi aku karena aku tahu Yesus ada bersamaku. Tadi lagunya indah ya, kiri kananku ada Yesus. Saya tuh nyanyi lagu itu rasanya melambung diri saya. Kenapa? Kiri kananku ada Yesus. Di atas, di bawah, di belakang, di depan, kiri kananku ada Yesus. Kita semua harus punya iman seperti itu. Kiri kananku ada Yesus. Depan, belakang, atas, bawah, semua kita dilingkupi oleh kuasa Yesus. Ada Yesus. Ya. Sebab selama ini orang nyanyinya lagu gini, bersama Yesus
lakukan perkara besar. Sekarang banyak bener nih, lagu itu yang udah lama gak dinyanyi sekarang keluar nih. Wah, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Saya senang. Tapi saya lebih menyentuh lagi tadi lagu itu, kiri kananku ada Tuhan. Dulu ada lagu dunia bilang gini, di matamu kulihat apa tuh, cinta gitu-gitu kali ya kayaknya ya. Aku nengok kanan, lihat pintu, ih ada kamu di situ gitu. Kayaknya dulu ada lagu begitu deh ya. Terus aku, pokoknya segala sesuatu yang dia lihat tuh ada wajah kekasihnya di situ. Yang udah senyum-senyum pasti udah inget itu lagu ya. Iya itu lagu siapa tuh yang nyanyi itu, sangat terkenal sekali lagu itu. Nah itu kita jadikan patokan Tuhan, kemana-mana yang aku lihat di situ ada Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Yang ke mana tuh tadi? Tadi udah sampai ke mana? Kedua ya. Jadi kenapa dua orang itu suami istri? Ya, suami istri. Ingat, dua orang suami istri. Tiga orang, oke, kata Tuhan. Siapa yang orang ketiga? Itu anak-anakmu. Anak-anakmu. Nggak gampang loh. Saya bilang terus terangnya, doa jangan panjang-panjang ya. Selalu digituin. Kalau mau doa tuh sama cucu saya tuh, doanya jangan panjang-panjang ya. Nyanyinya satu lagu, diatur. Saya sengaja. Dia bilang nyanyi satu lagu, saya nyanyi 3 lagu. Kalau dia diam-diam aja, saya nyanyi 2 lagu. Kalau dia makin bawel lagi, doanya jangan panjang. Saya nyanyi 4 lagu, biar lamaan dikit. Supaya apa? Supaya dia sadar ya. Saya nggak mau diatur. Kalau untuk bagian kita mau berikan kepada Tuhan, jangan dibatasi. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, kesepakatan antara jemaat Tuhan. Badan pengurus tadi saya bilang, ayo buktikan tanggung jawabmu. Kasih contoh bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Nggak gampang loh jadi badan pengurus, terus kalau orang yang mau sepakat dengan Tuhan, terus sepakat dengan diri sendiri, iya Tuhan, aku mau melayani sungguh-sungguh, aku mau bekerja di ladangmu. Ayo bekerja. Jangan mundur, ada sedikit gejolak mundur, ada sedikit omongan tersinggung, ada sedikit ini, nggak jadi lagi dah. Nggak bisa begitu. Dimanapun kita berada, omongan itu pasti ada, gejolak itu pasti ada. Ya saya kan banyak teman, di mana-mana saya bergaul dari berbagai denominasi gereja, banyak teman saya, semua bisa menjadi akrab dengan saya. Hamba Tuhan pun banyak, saya sering diskusi begini. Apakah di sana ada? Sama Bu, lebih parah lagi katanya begini. Ayo kita mau cari kemana? Cari Tuhan itu yang paling benar. Dan mengerti. Cari Tuhan gampang, tapi kita harus mengerti apakah kita sepakat dengan firman Tuhan. Sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Oh 50% kita sepakat, oke. 50% gak sepakat Tuhan. Belum cocok. Karena saya masih ada di dunia nyata. Wah ini banyak nih perkataan yang mulia. Aku masih ada di dunia nyata. Ya, jadi kita baca dulu ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan, mereka semua bertekun dan bersehati. Ya. Jadi syarat untuk terjadinya sesuatu yang luar biasa bukan dari kuantitas, bukan dari jumlah orang, tetapi dari kesehatianmu. Roh Kudus dicurahkan ketika mereka sehati, bertekun di dalam doa, pencurahan Roh Kudus yang Allah janjikan itu terjadi. Saya ini masih terngiang-ngiang. Sebab kan kalau saya mau bawa firman Tuhan kan saya belajar. Tuhan apa yang saya harus bawa, topiknya apa. Nah ketika awal tahun Tuhan taruh ulangan, berapa itu? Ulangan 11 ayat 6 atau ulangan 6 ayat 11. Bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke negeri yang penuh susu dan madu.
Siapa yang ingat tuh coba buka itunya tuh. Unmute. Terus ayat selanjutnya bilang apa tuh? Ada yang ingat nggak? Masa nggak ada yang ingat satu juga? Ayat yang kedua itu sangat bagus sekali. Tuhan akan bawa kita ke gunung, bangsa Israel ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke negeri yang penuh susu dan madu. Terus ayat selanjutnya dia bilang, tetapi semua ada dalam pengawasan Tuhan. Dari awal sampai akhir tahun. Itu ayat ketika Tuhan taruh, ketika saya lagi belajar tuh, aduh saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi kita tuh ada dalam pengawasan Tuhan. Kita ada di dalam kontrolnya Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Jadi apapun yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang kita alami Tuhan tahu. Tapi kita ada dalam pengawasan Tuhan. Maka ketika saya diberikan pengertian itu, saya tahu siapapun yang kena COVID, jemaat kita pasti sembuh. Pasti sembuh. Imani pasti sembuh. Ya, karena kita ada dalam pengawasan Tuhan. Dan saya tahu kita semua, Anda semua adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi soal sepakat dengan Tuhan, saya kurang tahu, gitu ya. Saya kurang tahu. Seberapa puluh persen sepakatnya Anda kepada Tuhan. Itu menjadi koreksian kita sepanjang kita belajar tentang sepakat-sepakat ini. Ya, mari kita berdoa. Di dalam doa kita yang beraneka ragam, ada yang minta pekerjaan, ada yang minta, aduh Tuhan istriku begini-begini, ada yang minta, aduh Tuhan suamiku begini-begini, ada yang minta Tuhan sembuhkan aku dari COVID, ada yang minta Tuhan perlancarkan usahaku, ada yang minta Tuhan ampuni aku sudah berdosa. Nih, doa yang beraneka ragam itu kalau kita sungguh-sungguh bawa kepada Tuhan, kita sepakat bahwa Tuhan mengampuni kita sepakat dengan Tuhan mau mentaati firman Tuhan, doa kita menjadi satu simfoni yang indah di telinganya Tuhan. Ya, saya pernah mengalami begini, satu buat saya itu mujizat. Kan kita kaum ibu dulu belum sebanyak begini, kaum ibunya belum begitu banyak ya di Babakan itu ya. Ini kita ibu-ibu lagi doa puasa, kira-kira ada 20-an orang deh gitu ya. 20-an orang berdoa. Waktu itu saya juga, aduh banyak masalah, saya lagi nangis berdoa. Saya lihat yang di bukan lihat, saya dengar yang di sono nangis, yang di sono nangis, yang di sana nangis, di belakang saya pada nangis. Rasanya pada waktu itu kita semua lagi dalam sebuah tangisan, dari berbagai macam tangisan. Mereka tidak tahu tangisan apa, saya tidak tahu tangisan itu apa. Tapi Tuhan lawati saya pada waktu ini begini. Itu seperti sebuah nyanyian yang indah sekali kepada Tuhan. Padahal itu semua lagi pada nangis loh. Saya tahu ini Tuhan, ini remah. Ini remah. Tuhan berbicara, Tuhan lawati saya. Roh Kudus yang melawati saya. Engkau lihat. Tangisan, tidak ada kata-kata, tapi bisa menjadi sebuah simfoni yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Malam ini, apa tangisanmu kepada Tuhan? Bawa itu kepada Tuhan. Hidupmu susahkah? Sakitmu itu membuat kau putus asakah? Pekerjaanmu itu membuat kau seperti kehilangan pengharapankah? Mari datang kepada Tuhan. Semua itu bisa menjadi satu simfoni yang indah bila kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Kau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada dalam pengawasan-Mu Tuhan. Itu pesan firman-Mu Tuhan di tahun 2021. Kami ada dalam pengawasan Tuhan. Kalau hidup kami susah, kalau kami sekarang dalam keadaan tidak menentu, itu karena Tuhan sedang membawa kami ke sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu Tuhan. Kuatkan kami supaya kami mampu melalui semuanya. Kalau firman Tuhan tentang sepakat yang kami 2 minggu, 2 Kamis berturut-turut kami sudah dengar.
Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan. Setiap tema yang Kau taruh di hati kami, itu bukan asal-asalan, tetapi ada pesan Tuhan yang khusus buat kami. Ampuni kami kalau kami sepanjang 2020 kurang setia kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau sepanjang tahun 2020 sampai memasuki minggu-minggu pertengahan tahun 2021, ada banyak hal yang seringkali kami tidak sepakat dengan Engkau dan kami melanggar firman-Mu Tuhan. Ampuni Bapa. Sehingga sesuatu yang luar biasa, mujizat tidak pernah lagi kami alami. Tapi malam ini Tuhan, biarlah firman-Mu menyadarkan kami, menegur kami, supaya kami mulai saat ini selalu mau sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan suami kami, istri kami, anak-anak kami, dengan orang tua kami, sepakat dengan antara badan pengurus, sepakat antara jemaat. Kami mau sepakat Tuhan, mau lebih setia kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu keberadaan kami. Engkau yang tahu hati kami. Engkau yang melihat sedalam apa iman kami kepadamu Tuhan. Engkau yang melihat Tuhan. Hati kami apakah hati yang subur untuk ditanami, ditaburi benih firman. Apakah hati kami hati yang keras Tuhan, sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh. Apakah hati kami seperti semak belukar Tuhan, sehingga firman-Mu tergencet-gencet di sana. Tuhan, antara diterima dan tidak, antara sepakat dan tidak. Ampuni kami ya Bapa. Jangan biarkan kami keluarga Sakinah terhilang satu persatu. Tapi biarlah kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami tidak tahu berapa lama hidup kami dalam dunia ini. Kami tidak tahu berapa lama Allah percayakan kami Tuhan. Untuk menjalani kehidupan ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami seperti dibukakan mata rohani kami. Firman-Mu tergenapi, hidup manusia itu begitu singkat. Seperti uap adanya. Hari ini ada, besok tiada. Kami tidak tahu seberapa panjang umur yang Tuhan berikan buat kami. Tapi biarlah apa yang dikatakan hari ini, itu adalah bagian kami. Hari ini kami mau setia, tidak mau tunggu besok. Hari ini kami mau sepakat dengan Tuhan. Kami tidak mau tunggu besok. Setiap kami dengar firman-Mu hari ini, kami mau terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang sedang dalam pergumulan untuk memerangi virus yang ada di dalam tubuhnya. Kami berdoa buat Filipus Tuhan, yang ada di Medan, rumah sakit Sembiring. Engkau yang mendampingi dia siang dan malam Tuhan. Ketika istri anak-anak tidak bisa bersama dia. Tapi saya tahu ada malaikat Tuhan bersama Filipus di sana Tuhan. Menjagai Filipus dan memulihkan keadaan organ-organ tubuhnya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Filipus akan sembuh sempurna. Dia boleh kembali bersama Selfie dan anak-anaknya Tuhan. Yang sekarang mamanya Selfie ada bersama di sana. Tuhan berkati. Tuhan melindungi Selfie di situ dengan anak-anaknya Tuhan. Engkau yang menghibur dikala dia sedih. Engkau yang menguatkan dikala dia lemah Tuhan. Kami percaya Engkau akan persatukan kembali keluarga ini ya Bapa. Kami berdoa buat Ricky dan Sinta yang sudah pulih keadaannya. Walaupun tes PCR itu besok atau lusa baru keluar, tapi kami imani Ricky dan Sinta sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau sudah pulihkan dia. Engkau izinkan itu dia alami. Sebab Engkau sedang merestorasi kehidupan mereka berdua. Untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Untuk lebih lagi memahami rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Pulihkan juga keadaan maminya Ricky. Adik-adiknya yang juga terkena Tuhan. Engkau pulihkan semuanya. Kami berdoa buat Hermawan Tuhan.
Kalau sudah dinyatakan negatif, kami bersyukur Hermawan boleh sembuh oleh kuasa dan pertolongan Tuhan. Dia masih harus, oh Tuhan, merawat Karen. Tetapi kami puji Tuhan, Karen dan cici-cicinya Loren tidak kena Tuhan. Engkau melindungi sedemikian rupa. Engkau melindungi Harry di dalam pekerjaannya yang harus bolak-balik Kalimantan Tuhan. Engkau beri hikmat buat Harry Tuhan. Karena kami tahu berkat-Mu selalu akan mengalir di dalam kehidupannya. Sembuhkan Karen Tuhan. Sembuhkan vertigonya, sembuhkan mimisnya, sembuhkan jantungnya Tuhan. Supaya Karen boleh bertumbuh menjadi gadis remaja yang sempurna. Karena Tuhan campur tangan. Kami berdoa buat Ika dan Irfan Tuhan. Bersama mamanya Irfan juga Tuhan. Bersama keponakannya Tuhan. Bersama baby yang ada di dalam kandungan Ika Tuhan. Engkau sembuhkan Ika dan Irfan Tuhan. Engkau sembuhkan Esti Tuhan. Engkau sembuhkan Nora Tuhan. Pulihkan keadaan mereka Tuhan. Supaya semuanya boleh Tuhan menyadari bahwa Tuhan itu lebih hebat dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bayi dalam kandungan Ika, Tuhan lindungi supaya tidak terkena virus corona Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Theo Tuhan yang sudah dinyatakan negatif. Dia sembuh secara alami, sungguh luar biasa. Begitu juga dengan Ana Tuhan. Dikatakan positif tapi VCT value-nya tinggi. Kami percaya juga Ana Tuhan sudah sembuhkan dan pulihkan seperti Theo Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau lindungi Ripka dan Carlo harus mengungsi, tidak boleh bersama dulu. Engkau lindungi Mas Okma, Ibu Yenti Diska yang ada di dalam pengungsian untuk penyembuhan COVID. Kami serahkan umat-umat-Mu dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan. Buat Ibu Margaret, Pak Sarki, kami berdoa Tuhan, Engkau tolongnya orang tua kami ini juga Tuhan, supaya dipulihkan dan tubuh mereka kuat untuk melawan virus yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan, kami berdoa buat Joel, anak Sugeng. Kami berdoa buat teman-teman kami yang lain, Tuhan. Supaya yang sudah dipulihkan pun tambah dipulihkan, Tuhan. Kalau hamba-Mu ada kelupaan, Tuhan, Engkau tidak pernah lupa dengan umat-umat-Mu yang sedang berjuang untuk kesembuhan. Engkau sembuhkan semuanya. Engkau Jehovah Rafa. Di dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus, ada pemulihan, Tuhan. Terima kasih yang lemah Tuhan kuatkan. Aliong yang jauh juga Tuhan pulihkan sempurna keadaannya. Terima kasih kalau dia semakin sehat. Kiranya dia juga boleh Tuhan semakin kuat imannya. Terima kasih Tuhan. Berkati wadah Sekinah. Berkati badan pengurus. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi bila kami saling melengkapi, kami sepakat di dalam melayani Tuhan, maka kami menjadi sebuah formasi kekuatan badan pengurus yang luar biasa. Oleh sebab itu nyatakan roh-Mu Tuhan, apapun rencana-Mu di dalam kepengurusan Sekinah, kami percaya Engkau selalu membela wadah ini Tuhan, dan Engkau selalu memberkati, dan Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan kami ada dalam pengawasan-Mu. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang lain semua Tuhan sudah tolong. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala, berikan kekuatan, perlindungan yang spesial buat kedua hamba-Mu ini juga anak-anak pastori semua Tuhan, supaya mereka tetap dilingkupi oleh kuasa darah Yesus. Kami semua juga dilingkupi oleh kuasa darah Yesus, yang bekerja, yang harus berjualan, baik di pasar, baik dimanapun, yang berprofesi sebagai dokter, terlebih lagi Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Bapa. Yang harus naik kendaraan umum juga Tuhan lindungi. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan terjadi, itu karena Tuhan juga tidak pernah tinggalkan, ada maksud Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami yang tidak terkena juga, kami tetap patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekarang saya buka ruang kesaksian ya. Yang mau bersaksi silakan pergunakan waktu dengan baik. Kesaksiannya boleh menguatkan kita semua ya. Gitu. Ya, Ricky. Ya, silakan Rick. Ya, sedikit saja. Malam Tan, malam rekan-rekan Sekina. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi ceritanya kami kena positif COVID, kena klaster keluarga. Jadi kami kebiasaan setiap tahun tuh keluarga saya itu adain Natalan keluarga. Jadi mami papi saya, anak-anaknya sama keluarganya jadinya. Jadi waktu kita adain Natalan keluarga itu, yang datang mami papi saya ada, kan anak mami papi saya ada 4, tapi yang datang cuma 3 keluarga, ditambah 1 keluarga sepupu saya. Pada tanggal 28, sepupu saya itu kan tanggal 30 mau berangkat ke Bali. Jadi mereka lakuin PCR. Pada saat PCR, suami istri dinyatakan positif. Langsung dia telepon mami saya semua telepon anak-anaknya, suruh kita orang tes waktu itu. Cuman saya pikir, kok lu yang positif kita mesti tes, saya pikir gitu kan. Pada tanggal 28, pada saat habis tanggal 28 itu adik saya dia tes, 1 keluarga, suami istri, anak positif. Pada saat dia positif, jadi ada satu ketakutan di dalam diri saya terutama. Terus saya bilang sama Sinta, Sin, kita tes, saya bilang gitu. Sebab ini udah 2 keluarga positif. Akhirnya coba suruh Ciyuyun, maksudnya adik saya lagi, suruh tes. Pada saat dia tes, suaminya positif, anak sama istri enggak negatif. Jadi pada tanggal 29 saya sepakat, saya tes. Saya tes yang melalui persis yang Tante Nila iklanin waktu itu di Wadah. Jadi saya panggil ke rumah karena kan ada kekhawatiran kalau tes di rumah sakit. Jadi pada saat saya tes, saya baru ditetesin darah aja, baru diambil sampel dari hidung. Kan saya ambil tes yang antigen, belum PCR. Baru diambil sampel, baru ditaruh aja, langsung merah. Terus orang itu udah pastiin positif, saya bilang. Terus abis itu Sinta. Pas Sinta sih masih nggak terlalu, maksudnya di IG-nya sama IgM-nya belum terlalu nyala. Jadi masih ini Bu masih bisa negatif, masih bisa positif. Terus karena saya positif, saya panggil anak saya. Tadi pertama saya janji sama tante cuma 2 orang. Pada saat saya dinyatakan positif, saya langsung panggil anak saya, langsung tes juga. Anak saya hasilnya negatif dua-duanya. Terus singkat cerita, Sinta positif. Jadi pada saat saya kena COVID itu, awalnya saya langsung telepon orang tua saya. Oh iya, mami saya juga dites positif. Tapi papi saya yang penyakit bawaannya banyak, puji Tuhan, negatif. Pada saat saya bilang sama mami saya positif, tanggal 28 itu pas mami saya positif, mami saya langsung diungsiin ke rumah saya sama adik saya kan. Karena kan rumah saya kan panjang. Jadi kan mami saya bisa di rumah depan, saya sekeluarga di rumah belakang. Waktu itu kami sekeluarga belum periksa maksudnya. Jadi pada saat tanggal 29 itu pas dinyatakan positif, mami saya dengar itu kayak seakan-akan dia merasa bersalah. Sebab kan waktu Natalan keluarga itu sebenarnya awalnya saya udah sempat tentang, maksudnya buat apa sih kumpul-kumpul. Padahal itu kalau mau dicerita waktu ketemunya ya, jadi nanti dari kesaksian saya nanti saya ada kesimpulan. Jadi pada saat semua positif, mami saya akhirnya saya ungsiin, saya balikin lagi ke Jakarta. Jadi dia tinggal sama yang keluarga adik saya, yang suaminya doang positif. Jadi pada saat itu
Hari pertama, hari kedua saya orang yang nggak ada gejala sama sekali. Nggak merasakan maksudnya yang meriang, yang hidung hilang, apa penciuman, apa nggak ada. Itu merasa normal, badan sehat, semua apa segala. Pas hari ketiga, Sinta mulai batuk. Terus saya malam, saya kan biasa terapi pakai minyak kayu putih ya. Saya langsung lapor sama Tante Nila pas saya positif, saya minta bantuan doa, tapi saya minta tolong di keep, jangan dikasih tahu siapa-siapa, sebab saya merasa takutnya kami dikucilin gitu loh. Jadi orang takut lihat kami. Intinya itu sebenarnya awalnya. Terus pada saat hari ketiga, Sinta mulai batuk. Nah, di situ mulai tanda tanya besar. Tanda tanya besar di hati, di pikiran saya banyak tuh tanda tanya yang bikin saya istilah kayak ngedrop. Nah, sempet pas pada saat Sinta batuk, dia sempet ada kayak sesak napas. Akhirnya saya putusin, oke lah, dalam hati saya. Cuma saya nggak pernah bilang sama istri saya, kamu tidur, biar saya yang begadang. Saya tungguin. Saya takut ada serangan jam 3, jam 4 dia sesak napas, takut nggak ketolong. Jadi pada saat itu, gara-gara saya banyak pikiran mungkin, jadi imun saya turun, hari keempat, indera penciuman saya hilang. Nggak bisa cium apa-apa. Istilahnya, saya biasa bersihin kandang anjing, ini nggak kecium apa-apa dah istilahnya. Nah, sampai saya terapi minyak kayu putih pun nggak kecium. Akhirnya saya putusin, waktu itu saya kalau buat dibilang berdoa udah pasti setiap hari berdoa. Terus hari keempat itu sempat terjadi down yang paling parah. Sampai jam 3 pagi, waktu saya bangun mau doa pagi gitu, sempat di hati saya tuh cuma ada lagu di Mazmur 23. Padahal hati itu terus terang lagi ngedropnya setengah mati. Sampai saya tulis di status, Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Cuman di hati ini terus berkumandang tuh lagu Mazmur 23. Makanya pada saat saya ibadah kita online pertama kali di awal tahun, itu saya bilang, sekalipun saya ada di lembah bayang-bayang maut, itu saya merasa Tuhan ada bagi kami gitu loh. Secara manusia jujur, siapa sih yang nggak takut sama COVID? Saya orang yang paling cuek. Saya masih bisa ketemu orang, saya masih bisa, pokoknya istilah selama COVID pun saya masih nggak terlalu, biarpun istri saya udah bilang, lu harus ini, tetap saya langgar seringkali. Terus kadang-kadang, nah pada saat saya down itu, bos Landung saya yang pernah kena COVID dan dinyatakan sembuh, tiba-tiba pagi itu WA, saya habis doa apa segala dia WA, bro bagaimana kabar? Saya bilang, kok saya positif COVID. Kenapa nggak bilang? Dia bilang begitu. Minum apa aja saya sebutin kan, dapat dikirimin apa. Pokoknya Tuhan sediain dah semua vitamin, apa semua. Pokoknya ada kok. Linu ada nggak? Ada kok. Oh ya udah. Antivirus ada nggak? Ada kok. Antivirus apa nih yang lo pakai? Kata gitu. Saya kasih fotonya. Saya dapat dari Tante Nila dapat dari Ko Dedi. Pada saat saya itu saya bilang, jangan ganti bro, antivirusnya bro. Dia bilang. Terus yang bro udah rasa apa? Saya sih udah hilang penciuman kok. Udah sampai mencet belum? Mencet belum kok. Tapi perut udah mules terus. Enggak, itu perasaan, nggak takut, kata dia gitu. Udah bro, nggak usah khawatir, besok pagi saya kirimin bro obat antivirus. Dia bilang, ini bagus bro. Cuman harganya agak mahal. Terus saya bilang, waduh kok, kalau itu nggak usah pusing. Saya bilang, yang penting kok saya mau kasih yang berapapun saya terima. Saya bilang itu akhirnya. Nah pas dikirimin, Tuhan tuh bener-bener baik intinya. Kalau saya boleh singkat cerita, saya nggak mau cerita waktu kesaksian kita ibadah online pertama itu, karena satu, saya takut dikucilin. Saya takut orang takut lihat saya, terus saya pikir lagi, tapi di hati ini kan kalau setiap hari Sabtu, Kode Predi kan kasih saya, maksudnya di grup Satgas, siapa yang bisa melayani apa tuh. Nah itu timbul perasaan, kayak berutang, saudara, ya Tuhan, biasa gue ada di sana, tapi kok ini jadi mesti istirahat, saya pikir gitu. Cuman ya, bagi kami, setelah saya lapor ke Bu Gembala, hari kedua saya positif,
Ibu Gembala lapor ke Ketua Satgas telepon saya, terus saya sempat bilang sama dia, kok tolong di-keep. Saya bilang, saya nggak mau jadi istilahnya jadi orang takut lihat kami. Oh ya Ki, nggak usah khawatir, tenang aja. Terus cuman kami punya keyakinan, singkat cerita dari kesaksian saya, selama ini saya nggak pernah anggap tuh klaster keluarga. Mungkin yang saya alamin sekarang lagi dialamin sama keluarga Theo. Di COVID ini nggak ada istilah keluarga, nggak ada istilah orang kuat, nggak ada istilah orang sehat, nggak ada istilah orang demen olahraganya teratur, makannya sehat, apa nggak ada. Siapapun bisa kena, siapapun bisa terjangkit. Yang penting kita jaga kesehatan nomor 1, kedua yang 3M itu penting. Bagi kami, keluarga kami terjangkit COVID ini bukan aib. Yang kami rasain, selama kami kena COVID, itu penyertaan Tuhan luar biasa. Dari semua apa yang kami perluin, Tuhan sediain. Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kami sedikit pun. Kami tadi hari ini tepatnya 14 hari plus 3 hari kami isolasi mandiri. Kami merasakan serangan COVID-nya, saya terutama di hari keempat hilang penciuman, tapi di hari kelima Tuhan pulihkan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi saya yakin, saya doa cuma satu, Tuhan, saya lahir sempurna. Mata saya lihat, hidung saya bisa cium, mulut saya bisa ngecap, tangan saya ada, kaki saya ada. Saya nggak mau, sekalipun saya harus meninggal, saya bilang, saya nggak mau saya meninggal, hidung saya hilang, penciuman saya. Hari kelima, secara ajaib, pada saat saya terapi minyak kayu putih, ada wangi minyak kayu putih. Saya bilang sama istri saya, Say, minyak kayu putihnya udah ada lagi wanginya. Terus ada terus nggak? Kata dia gitu kan. Itu kan saya ke terapi pakai cotton bud, saya tempelin di hidung begini 2, itu kecium entar enggak. Akhirnya saya pikir, udah tenang saya bersihin kandang joker, saya bisa cium nggak? Saya bilang gitu. Terus akhirnya tetap masih bisa nggak cium. Hari ke-6 normal. Hidung saya balik dari hari ke-6 sampai hari ke sekarang nih 14 plus 3 hari. Saya putusin kemarin, kita PCR, saya bilang. Terus kan sempat ya kan PCR agak harganya lumayan, dan kami kan putusin kami periksa berempat. Sempat ada dari masukan kenapa nggak antigen dulu, sebab kan kalau antigen dulu nanti kalau dia positif jadi kan nggak usah buang duit buat PCR. Cuman saya yakin dan percaya PCR itu kan saya juga mau melihat CT value-nya. Seberapa banyak, maksudnya seberapa besar ini virus masih ada di tubuh saya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu tolong dari saya kena sampai sekarang saya 14 plus 3 hari, itu Tuhan selalu sediain apa yang kita butuhin. 1. Kedua, Tuhan tuh selalu kasih penghiburan. 2, saya bersyukur saya berada di lingkungan keluarga Shekinah. Bukan saya mau banggain Tante Nila, bukan saya mau gede-gedein Tante Nila, tapi saya merasa saya punya orang tua rohani yang begitu perhatian ke kami. Biarpun menurut Tante Nila, apa yang Tante Nila kasih ke kami, apa yang Tante Nila kirim ke kami itu nilainya menurut Tante Nila atau menurut orang pun kecil, tapi bagi kami itu sangat luar biasa. Bukan nilainya bagi kami, tapi perhatiannya. Setiap saya mau habis doa pagi, pasti Tante Nila WA, Ricky mau makan apa? Ricky ada pengen makan apa? Itu saya ingat waktu saya kecil, saya sakit, mami saya selalu tanya, kok mau makan apa? Kepengen makan apa? Saya langsung ingat itu. Terus saya pikir, loh kok Tuhan, kok saya kayak dikasih orang tua baru, saya pikir gitu. Jadi dalam kesempatan ini saya juga sekeluarga mengucapkan terima kasih. Kalau buat doa, saya yakin dan percaya Tante nggak pernah putus. Perhatian Tante buat kami luar biasa.
kasih sayang tante buat kami pun luar biasa. Nggak ada kata lain selain ya kami cuma bisa berdoa, tante, om sehat, keluarga Tuhan lindungi. Cuma 2 hal yang saya ingetin. Kalau kalian masih suka kumpul, biarpun nama keluarga, nggak ada istilah nggak kena. Tetap harus pakai masker. Padahal kami kumpul pun pakai masker. Kami cuma buka masker pada saat foto. 1. Kedua, pada saat makan. Makan kan sebentar. Foto kan sebentar. Tapi itu 4 keluarga, anak 3, maksudnya anak mami saya 3 keluarga, 1 keluarga sepupu, 4 partai positif, mami saya positif. Anak mami saya 1 keluarga, dia suaminya keras, dia nggak mau datang, dia bilang. Saya percaya COVID ini ganas, dia bilang. Sempet kita orang lecehin di WA keluarga, kita lecehin. Apa sih, masa sama COVID takut atau apa lah gitu. Tapi kenyataannya pada saat kita semua kena, yang hadir semua keluarga itu mewakili, ada wakil yang kena. Dari situ kita baru tahu bahwa COVID itu ganas. Pokoknya intinya hindari pertemuan keluarga. Biarpun acara foto, apa segala, tetap harus pakai masker. Ke-1. Kedua, Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak pernah tinggalin kami. Apapun, di saat kami paling ada di titik nadir paling bawah, Tuhan ada di sana. Sekian kesaksian saya, semoga menguatkan. Terima kasih, Tan. Oke. Dan berkati ya kesaksiannya, biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Siapa lagi yang mau bersaksi? Harry, mungkin Harry. Her, bersaksi ya Her. Ya Tan, selamat malam Tan, selamat malam semuanya keluarga Sekina. Saya ucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Kemarin saya di tes itu antigen itu negatif. Itu ucap syukur terima kasih ya sama Tuhan. Ketika dinyatakan negatif itu, waktu pas saya mau tes antigen untuk berangkat ke Kalimantan. Mau berangkat, ternyata hasilnya positif. Jadi saya nggak bisa berangkat. Nah itu saya langsung isolasi. 1 minggu saya isolasi. Nah baru saya PCR yang sama tante itu. Nah dari situ saya positif lagi waktu pas PCR itu. Nah saya isolasi lagi selama kurang lebih nggak nyampe 2 minggu. Nah setelah hampir 2 minggu saya tes PCR, antigen yang kemarin itu. Nah, ternyata puji Tuhan hasilnya negatif. Saya kena COVID ini saya juga nggak mengerti di mana gitu ya. Apa di bandara atau di pesawat. Kalau saya kalau perjalanan ke Kalimantan itu atau ke Makassar, saya lengkap semua. Dari pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai masker, pakai topi juga. Jadi ketutup lah, hampir ketutup semua. Ya tapi waktu mungkin pas makan di bandara, ya itu mungkin yang kena ya. Karena kan kita buka semua. Hand sanitizer juga saya lengkap. Selalu semprot, mau makan semprot, cuci tangan. Ya namanya virus kita nggak ngerti ya. Waktu pas makan, kita kena dimanapun ya berada, kita nggak tahu dan ternyata kena. Tapi saya ini tidak ada gejala. Lain sama Ricky ya. Ricky kan penciuman hilang. Saya nggak sama sekali. Jadi nggak enak badan aja. Saya pikir itu nggak enak badan itu dari belpasi saya gitu waktu sebelumnya. Nah sampai sekarang pun kadang-kadang masih suka nggak enak badan karena belpasi saya juga belum selesai ya. Inilah ya. Ininya
apa namanya, terapinya, pengobatannya juga belum selesai. Jadi masih ada sedikit lagi terapi saya ini. Nah, saya ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, kepada Tante Nila juga yang tadi Ricky sebutin. Tante Nila ini seperti orang tua kami. Saya ini udah nggak punya orang tua, udah yatim piatu. Nah, ini Tante Nila penggantinya sebagai orang tua kami. Nah, saya juga ada juga, tapi orang tua angkat, tapi saya juga lama nggak datang, apalagi dalam keadaan COVID gini ya. Nah, ini Tante Nila selalu tiap hari nanyain saya, Her, bagaimana Her keadaan? Her, ini, saya nggak tiba-tiba datang Gojek ngirimin makanan sama obat. Saya terima kasih atas perhatiannya dan doa-doanya yang seperti Ricky bilang, Tante sebagai ya orang tua kita lah. Saya mengucap syukur terima kasih kepada Tante dan rekan-rekan Sekina yang sudah bantu doa kepada saya, kepada anak saya juga Karen. Nanti Karen ini tanggal 22 dia mau ke dokter ini ya saraf anak. Jadi saya minta bantuan doa lagi kepada Tante Nila dan rekan-rekan Sekina agar tidak ada masalah di dalam Karen. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Segala kemuliaan buat Tuhan ya. Tante sih cuma melakukan hal-hal yang kecil. Malam ini saya mau Jimmy bersaksi. Sebelum orang kena COVID, ternyata Jimmy itu udah kena dulu sama Lydia ini. Ya, dan kita semua satupun nggak ada yang tahu. Ayo Jim, bersaksi Jim. Ya, luar biasa ini. Bulan Maret mereka ternyata udah kena COVID, Jimmy. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap baik-baik semua ya. Ya, sebetulnya pandemi ini kita lebih duluan, saya sebagai suami merasa khawatir karena di bulan Maret itu Lydia nih udah hilang penciumannya. Saat itu belum ada istilah yang COVID itu cuma sesak napas doang saat itu. Masih ada status ODP, PDP, orang dalam pemantauan dan orang dalam pengawasan ya, PDP ya. Ternyata istri saya ini dia hilang penciumannya, juga perasaannya hilang di bulan Maret. Di bulan Maret, jauh sebelum teman saya dipanggil Tuhan Sutrisna. Nah, saat itu dia dibawa ke Siloam. Nah, di Siloam itu dikasih obat ya. Saat itu dilihat paru-parunya nggak ada masalah sih. Cuman akhirnya dikasih obat, kalau ada sesak napas dia harus balik lagi ke Siloam. Puji Tuhan, selama masa isolasi di bulan Maret itu lama-kelamaan indera penciuman dan perasaannya pun mulai tumbuh, mulai normal kembali itu. Saat itu belum ada resminya bahwa COVID itu tidak terasa indera penciumannya dan perasaannya di bulan Maret. Dan bahkan saya pun searching di Google itu gejala baru di bulan Maret. Nah, tetapi puji Tuhan selama masa isolasi itu Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, walaupun hati saat itu belum ada di antara di Tangerang itu yang begini-begini itu belum terlalu kerasa seperti sekarang banyak yang kena. Tetapi saya merasa betapa pandemi ini luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus lebih berharap lagi kepada Tuhan. Ya, mungkin itu kesaksian saya, Tante Nila. Ya, semoga menjadi kekuatan buat kita semua menghadapi pandemi ini ya. Itu, puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, sehat ya. Sekarang kita dengar Filipus. Filipus sendirian dia di Medan. Ayo Filipus, kamu di kamar sendiri ya Filipus? Unmute Filipus, unmute. Ya, Filipus sendirian ya di sana ya. Kok nggak kedengeran, Sep?
sendiri. Jangan dibuka deh maskernya, jangan dibuka karena itu di rumah sakit ya. Halo. Ya, halo. Halo, Ya, Philip. saya sendiri, Tan. Oh iya. Kalau rame-rame tante takut jangan buka masker gitu. Sendiri, Tan. Ya, bagaimana sekarang hari ini? Puji Tuhan sudah semakin membaik, Tan. Ya, di Tuhan ya, kita selalu berdoa untukmu ya. Kamu hilang indera penciuman dan perasa enggak? Hanya itu, Tan. Sedikit berkurang indera penciuman. Oh iya. Ya, jadi awalnya memang kan saya pulang ke Medan memang menemani papa yang lagi dirawat karena prostat ya, Tan. Iya. Jadi selama dirawat juga papa sudah tes PCR 2 kali dan hasilnya negatif. Jadi pada saat tanggal 7 itu papa saya pulang dari rumah sakit, saya masih sempat pulang ke rumah. Kemudian besoknya karena saya persiapan mau pulang hari Sabtu, saya swab antigen dan ternyata hasilnya positif. Saya terkejut karena saya berangkat dari Jakarta, swab antigen negatif, dan selama di sini tidur pun saya pakai masker karena menemani orang sakit. Tapi mungkin hanya karena kelelahan aja. Sehari sebelum papa saya pulang memang saya udah mulai agak pilek. Jadi mungkin penciuman terganggu karena pilek. Tapi saya abaikan aja. Hanya itu tanggal 8 saya swab ternyata hasilnya positif. Saya langsung konsul ke dokter paru. Saya di ronsen. Sudah mulai ada sedikit gambaran mengarah ke COVID. Tapi dokter menyarankan untuk scan paru. Scan paru selesai, itu juga menurut dokter dari hasil scan parunya sudah mulai terkena ke dalam. Saya langsung rawat, tapi belum di ruang isolasi. Masih di ruang antara, gabung dengan pasien-pasien PDP. Besoknya baru saya PCR, dan ternyata hasilnya negatif. PCR negatif. Hasilnya positif. Kemudian saya langsung dipindah ke ruang isolasi. Sampai sekarang, kan. Tapi puji Tuhan, sehari saya di ruang isolasi, penciuman saya mulai normal kembali. Itu juga dari awalnya cuma penciumannya berkurang yang sebelah aja, kan. Oh, sebelah masih bisa ya. Yang sebelah masih jelas. Kalau sekarang kamu pilek nggak? Kamu pilek nggak? Emang awalnya saya pilek, kan. Oh. Ya, saya kan memang punya penyakit rinitis ya. Sebelumnya memang saya punya rinitis, jadi kalau kecapean atau kalau ada rangsangan debu atau panas itu saya suka bersihin. Oh, kayak alergi. Makanya kemarin pas awalnya saya pilek, saya abaikan, nggak mungkin COVID. Saya abaikan aja, tapi saya konsultasi dengan dokter, ya bisa jadi gitu. Tapi puji Tuhan, sehari atau 2 hari ya, itu penciuman saya kembali normal. Ya sampai saat ini puji Tuhan, semuanya normal. Cuman ya karena hasil PCR memang city value saya cuma 24. Rendah banget. Ya, jadi menurut dokter itu masa-masa yang sangat infeksius. Jadi memang tidak disarankan untuk isolasi mandiri, makanya saya dianjurkan untuk rawat isolasi di rumah sakit. Iya, takut tiba-tiba sesak ya kalau biasanya ya. Rendah 24 mah, kalau 30 ke atas mendingan ya. Iya, 24. Terus kadar tapi kadar oksigen dalam darah. Sampai sekarang saya nggak ada sesak, nggak ada batuk, kan, nggak pernah pakai oksigen. Oh, puji Tuhan ya. Padahal city value-nya cuma 24. Ya, dan memang menurut dokter untuk city value yang 24
imun saya masih cukup kuat untuk melawan, karena Oh, bisa dibilang memang seperti tanpa gejala, karena oh, tidak ada batuk, badan sehat saja. iya. Ya, jadi memang awal divonis positif memang ada ketakutan karena merasa terisolasi, karena kan tujuan saya memang sudah pulang karena 10 hari sudah di Medan. Bapak udah Yang paling sehat berat sih ya. kita, yang paling berat merasa terisolasi, tidak bisa kumpul dengan keluarga. Iya, anak-anak pasti rindu nih. Malam ini anak-anak pasti lihat papanya nih. Video call Ya, tiap hari ya. iya kan? Ya, makanya kami kalau berdoa juga berdoa buat selfie biar Tuhan hibur, Tuhan jaga ya. Iya, terima kasih Tan. Cepat sembuh ya. Ya, Pulang lagi ke Tangerang ya. ya kemarin sih Puji Tuhan. karena memang saya dan orang tua ruangan selama 10 hari. Jadi hari Senin kemarin orang tua saya dan adik saya, ipar sama ponakan semua diperiksa, tapi puji Tuhan semuanya negatif. Tan. Aktif ya. Iya, Tan. Ya, mungkin ada ada rencana Tuhan ya. Papa yang kita khawatirin malah negatif ya. Kamu yang sehat malah positif ya. Iya. Ya, tapi Tuhan jaga ya, ada dalam pengawasan Tuhan. Siapa Amin, lagi nih yang mau bersaksi? Coba. Ada lagi nggak yang mau bersaksi? Novi gabung nggak Novi? Novi pun udah sembuh ya, Novi. Saya Tante sebentar ya Tante. Oh iya Dwi, silakan Dwi. Iya. Saya juga mau bersaksi kalau Tuhan itu baik buat saya. Kejadiannya bulan November ya, saya ada 2 secara pribadi, pokoknya benar-benar baik banget. Di bulan November itu cicinya Ade kan nggak ada, meninggal kan ya. Itu kalau nggak salah tanggal 3 atau 4 November kan, hari Kamis itu pagi pemakaman kan ya. Saya ada di sana, tapi emang dari rumah sakit katanya sih bukan COVID atau apa, padahal saya nggak ngerti, dan emang saya orangnya nggak suka nanya ini nanya itu, jadi saya nggak tahu gitu loh. Pas pada pemakaman itu, saking saya terharunya, cici saya dilayani dengan begitu baik di gerejanya sana ya, di Regency ya, banyak yang datang ke sana sama terus saya pas udah selesai pemakaman, saya tuh nggak ngeh kalau si Ade, ipar saya juga semuanya jauh-jauh, saya aja deket-deket ngeliatin sampai saya video-videoin. Pas sudah selesai saya bilang, aduh Bapak Gembalanya, pendetanya kok baik ya, saya terakhirnya saya salah nyalamin beliau gitu loh, sebenarnya harusnya Pak tidak gitu. Pas malamnya si ibadah Sekinah, saya nggak kenapa-kenapa. Saya datang, paginya saya demam sakit, enak badan, saya sempat bilang Tante, cuman waktu itu saya cuma bingung ini pas saya pernah tanya Bu Gembala, kata Bu Gembala enggak, gejala COVID lain-lain. Saya bilang bukan Tante, bukan COVID, kakak cici saya bilang itu. Cuman saya kok kayaknya suara Tuhan itu kamu berhikmat sedikit gitu. Akhirnya habis pas Kamis itu, hari Minggu sampai 2 minggu saya nggak datang ke gereja Sekinah, Wanita Esther, juga nggak datang ke gereja karena saya takut nanti kalau emang saya benar seperti itu saya nular-nularin. Sebenarnya emang nggak enak juga sih, kan waktu saya bilang demam kan mertua ada di sini kan, mama kan, beliau juga tahu saya demam. Pada takut semuanya gitu, nggak mau deket-deket. Ya udah saya semua berdoa, mau berserah aja. Terus pas nggak taunya pas berapa lama kemudian suaminya almarhum, beliau sakit kena COVID, dirawat di rumah sakit Anita, bahkan sempat minta tolong sama saya, suruh kirim ini, suruh kirim itu. Ternyata dari mungkin Mama Mertua udah tahu juga, soal itu cerita sama Mama, memang di gerejanya beliau tuh banyak yang kena, gerejanya Cici gitu loh. Nah karena saya nggak tahu ya waktu itu, mungkin karena saya alamin itu, Bapak Gembalanya, pendetanya, ya yang Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan baik pada saya, buat saya. Terus yang kedua, sebelum Natalan itu saya sempat
diizinkan jatuh di kamar mandi. Waktu itu kan saya dapat tugas kolekte ya, udah mau pas mau hari ini mau kolekte, bukan kolekte, penyalaan lilin ya di Wanita Ester ya. Saya jatuh. Sebenarnya sih rasanya sampai buat duduk selamanya sakit, tapi Tuhan izinkan tidak terjadi apa-apa, dan memang sampai sekarang sih masih ada sedikit, tapi saya percaya, saya mau berserah sama percaya sama kuasa Tuhan aja. Itu Tuhan, Tante, yang menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus sudah baik sama saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tante mau nanya, jadi Lina itu COVID meninggalnya? Enggak, kalau dari dokter enggak. Cuman saya nggak tahu juga. Cuman memang waktu pada saat itu di gerejanya beliau banyak yang itu, tapi saya nggak tahu karena kan memang saya nggak pernah ngobrol. Saya nggak pernah nyari tahu ini itu mungkin Mama udah dikasih tahu itu apa sama suami, baru kemarin keluar dari rumah sakit, bahkan suaminya si Lina itu. Oh. Iya. Jadi saya waktu itu memang benar-benar waktu malam saya ke gereja itu kan paginya makanin ya. Ke gereja Sekina itu pas paginya orang demam, pusing. Udah yang tahu kan saya bilang sama si Adis, udah kamu berdoa aja, kalau kamu COVID pasti saya mati, kata Adik gitu, karena kan Adik kan jalan keluar kan, dia kan nyales, dia di perusahaan-perusahaan gede selalu dites yang teliti lah bahwa dia nggak kena apa-apa. Berarti kalau kamu itu bukan COVID. Saya deg-degan, tapi saya punya hikmat, ya udahlah, mendingan saya sih kasih tahu Tante Grace, saya nggak ke gereja dulu Tante karena begini-begini. Jadi 2 minggu waktu itu saya. Udah itu aja Tante. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bernie mau bersaksi enggak? Belum siap, Bernie. Siapa lagi yang mau bersaksi? Senang ya kita dengar kesaksian ya. Memang ada pencobaan, tapi Tuhan tolong. Ada kesedihan, ada tangisan, tapi Tuhan hiburkan ya. Ada kesepian, ada mungkin kekecewaan, tapi Tuhan obati semuanya ya. Oke, kalau tidak ada, ini jam berapa sekarang? Jam 9 lewat. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri saja. Dan kita jumpa lagi nanti Kamis depan ya. Mungkin selama 1 bulan ini kita akan online terus. Sampai nanti lihat instruksi dari Ibu Gembala bagaimana lagi gitu. Kemarin saya sempat ditanya mau ibadah jam 6 sampai jam 7 apa online. Ya saya pilih online karena kalau jam 6 sampai jam 7 kebanyakan jam 7 baru pada sampai pulang kerja ya. Jadi kita pulang kalian baru sampai gitu ya. Ya udahlah, dalam banyak juga yang kena, jadi saya pilih online ya. Kita tetap diberkati. Happy birthday Foni. Happy birthday yang lain yang mungkin kagak kesebut ya. Tuhan tolong kita semangat terus, jangan pernah kendor imannya, karena zamannya memang harus kita waspada ya. Samuel, Atma, Filipus, Oiva, Vivi, Yati, Iwan, Randy, dan Siska, Yuli, Hendra, Selfie, Atma, Harry, Ade, dan Dwi, Olowan dengan Bernie, ini Aripan. Tante baru tahu loh nama kamu Aripan. Tante taunya Ari aja. Aripan, Simangunsong, Robi dan Rika, Aikwan, Foni, Yani, Eva, Jimmy dan Lydia. Eva nggak kelihatan nih, Joshua. Ferry dan Yati, Yosef, Tante Nila, Sinta dan Ricky. Ini Yosef lagi. Ratna. Siapa lagi yang nggak kelihatan itu? Udah ya, tinggal 25, yang lain udah live ya. Selamat malam, Tuhan berkati ya. Tuhan dengar-dengar lagi, nanti kan direkam sama Yosef. Kita dengar, kita ulangi lagi supaya firman Tuhan itu terpatri dalam hati kita. Oke? Selamat malam. Bye-bye. Tuhan berkati. Bye, Tuhan berkati. Yang bersaksi juga Tuhan berkati ya, semakin kuat ya. Mau.